1 Yohanes 5 nomor 7, roh Bapak anak yang menjadi saksi di surga ternyata ayatnya palsu. Kan susah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tafadhol. Baik. Ya, walaupun pertanyaannya tidak terlalu mengarah ya, tidak. Tapi nggak apa-apa lah. Kita jawab saja ya. Yang kita jawab yang penting-pentingnya saja, teman-teman. Oke. Jadi kita akan mulai dulu dari statement yang pertama ya. Tadi sayang seribu sayang. Ini Gus Wapi tidak nangkep yang saya maksudkan dengan konsep. Begini loh Gus Wapi. Yang saya maksudkan dengan konsep itu adalah bahwa dia ya yang menjadikan langit dan bumi ini di konsep dia itu seperti apa gitu loh yang saya maksudkan. Nah di dalam Muslim kan di konsep bahwa dia itu tidak beranak dan dia tidak diperanakkan. Iya kan? Seperti pernyataan Gus Wapi tadi pertama kan bilang begini, ada seorang Yahudi datang kepada Muhammad. Dia bertanya kepada Muhammad, tolong jelaskan bagaimana Robmu itu. Turunlah surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini yang saya bilang konsep. Walaupun sebenarnya ayat itu kan ada tendensi bahwa mengatakan bahwa dia tidak beranak dan diperanakkan. Nah, masalahnya yang jadi masalah begini. Al-Qur'an berpikir bahwa beranak di situ maksudnya anak biologis. Nah, ini makanya saya bilang kita nggak nyambung. Tidak ada di dalam Bible satu paham bahwa Yesus itu anak biologis. Gitu loh. Bahwa Bapak itu punya istri. Kemudian ada anaknya namanya Yesus. Nah ini berat kalau seperti ini. Karena kan begini loh Pak Ustadz. Kita nggak mungkin bisa membahas sesuatu yang lawan bicara kita itu nggak paham dengan maksudnya. Karena Al-Quran itu memahami paham Kristen itu maksudnya Tuhan itu, maksudnya Bapak itu punya istri. Ada tertulis di dalam surat Al-An'am ayat yang 101 itu kalau tidak salah. Dikatakan dia maksudnya adalah Allah pencipta langit dan bumi. Bagaimana mungkin dia punya anak padahal dia tidak punya istri? Lu gimana? Al-Quran mengatakan sebuah kemustahilan bagi Allah untuk punya anak. Karena apa? Karena Allah itu tidak punya istri. Loh, memangnya agama Kristen memahami bahwa Bapak itu punya istri, terus punya anak namanya Yesus. Ini kan gak nyambung. Seperti itu. Nah, terus kita ke masalah konsili. Begini Pak Ustadz ya. Banyak kan di luar sana itu tidak mengerti, ya bahkan mereka tidak pernah tahu apa isi konsili tersebut. Tapi cuap-cuap aja. Coba, di mana hasil konsilinya itu? Coba dibacakan dulu dengan baik. Ya, sumbernya dari mana? Apa isi poin-poin konsili Kalsedon itu? Konsili itu bukan mengkonsep bagaimana Tuhan itu, enggak. Tapi konsili-konsili itu seperti konsili Nisea, konsili Kalsedon, konsili-konsili yang terjadi itu bukan mengkonsep seperti itu, tetapi bagaimana memikirkan posisi Bapa, posisi Yesus, dan posisi Roh Kudus. Bukan memikirkan seperti yang dikatakan umat Islam, bahwa dia itu harus begini, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Bikin Tuhan, membikin Tuhan. Karena yang bikin Tuhan itu terus-menerus ada. Dan agama-agama baru terus muncul. Yang terbaru adalah Lia Eden. Lia Eden juga begitu, Gus Wapi. Dia duduk-duduk di depan rumahnya, melamun-lamun, baru dia bikin Tuhan. Nah ini mohon maaf ini. Mohon maaf. Di dalam agama kami, apa yang dilakukan oleh Muhammad, mohon maaf, memang seperti itu juga. Muhammad membuat Tuhan baru yang mohon maaf, dikait-kaitkan dengan yang ada di dalam Bible. Sementara dia memberitakan Tuhannya orang Quraisy. Begitu loh. Makanya sekarang, pertanyaan baliknya kepada Anda.
Pernahkah ada di dalam Taurat, di dalam Injil ada Tuhan bernama Allah? Nggak pernah ada, Gus Wapi. Itu muncul sejak zaman Muhammad saja. Tuhannya orang Quraisy yang dipromosikan oleh Muhammad yang bernama Allah. Nah, jadi nanti tolong dijawab pertanyaan saya, Gus Wapi, biar kita ada imbal balik. Coba tolong dijawab, di mana ada di dalam Taurat dan Injil Tuhan bernama Allah? Silakan, seperti itu. Silakan. Silakan, Gus Wapi. Oke. Berat ini, sulit. Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya kira ada jawaban, teman-teman. Ternyata ya seperti itulah ya. Setiap kita memberikan pertanyaan, tak ada satupun jawaban yang mengena gitu loh. Nggak ada. Saya kira dia akan menjawab pakai data, ya, pakai data. Ini loh, konsili itu seperti ini. Hasilnya seperti ini. Ada datanya. Datanya di website kah, di apakah, terserah. Saya kira, ya kalau cuma isinya framingan Mas Edis, mohon maaf Mas Edis. Kalau cuma isinya framingan itu, kuping saya sudah tebal dengan framingan Anda, Mas Edis. Nggak mempan itu. Saya mencari-cari dari tadi ya. Saya mencari mana jawabannya ini, kata saya. Jadi begini Mas Edis, konsep itu apa? Ini ya, kita buka kamus bahasa Indonesia lah ya. Apa konsep itu Mas Edis? Gitu loh. Bedakan, kalau sudah tertulis dalam Al-Quran, sudah dinyatakan oleh Tuhan itu sendiri, ya, dengan sesuatu yang menjadi ide dari pengikutnya, itu bedakan Mas Edis. Ini konsep ini ya, ini kamus bahasa Indonesia ini Mas Edis. Masa gak paham sih? Ini ya, konsep adalah ide atau gagasan abstrak yang digunakan untuk memahami. Lah kalau sudah tertulis dalam Al-Quran ya bukan konsep. Ini ide atau gagasan abstrak ya yang digunakan. Kenapa dikatakan abstrak? Karena bukan berasal dari Tuhan itu. Yang digunakan untuk memahami sebuah aspek-aspek yang ada pada diri Tuhan, gitu loh. Trinitas itu namanya konsep Mas Edis. Sampai buka ya di semua referensi, Trinitas itu namanya konsep, gitu loh. Ini konsili. Konsili ini bukan konsep katanya. Bukan konsep katanya. Ini ya. Konsili adalah pertemuan para uskup gereja untuk membahas ajaran iman, kesusilaan, dan tata kelola gereja. Kita kasih contoh. Konsili Nikea misalnya. Konsili pertama. Yang merupakan konsili ekumene pertama dalam sejarah gereja Katolik. Konsili ini menghasilkan syahadat Nikea jediar. Ini menghasilkan syahadat Nikea yang dulunya nggak ada, menghasilkan apa lagi? Doktrin Kristen diar. Selamat datang di kebenaran. Jadi ada konsili baru ada doktrin. Konsili itu adalah isi untuk menciptakan sebuah doktrin Kristen pertama yang dianut oleh seluruh umat Kristen. Ini namanya data Mas Edis. Jadi apa namanya? Konsili itu memang menciptakan sebuah doktrin, ide, ya, ide, gagasan untuk memahami bahwa contoh di konsili Kalsedon, Yesus itu tidak pernah dikabarkan dalam Bible bahwa dia separuhnya Tuhan, separuh manusia. Gak ada Mas Edis. Gak ada di dalam Bible itu. Bahwa Yesus itu 100% Tuhan, 100% Allah. Gak ada. Gara-gara ada konsili Kalsedon ada seperti itu Mas Edis. Makanya pertanyaan saya ini dijawab pakai data Mas Edis. Kalau cuma hanya framingan gak nyambung, telinga saya sudah tebal dengan framingan itu Mas Edis. Kenapa? Karena itu hanya dibuat untuk sponsor agar Anda tidak punya jawaban. Gitu loh. Seharusnya Anda bawa data ini loh. Data bahwa sudah tertulis di dalam tulisan bapak-bapak gereja terdahulu sebelum konsili Kalsedon bahwa Yesus memang memiliki duinatur.
Hasil konsep itu, ide itu, ya gagasan itu baru ditemukan ketika Konsili Kalsedon. Sebelumnya nggak ada itu. Itu konsep namanya. Ide atau gagasan ya orang-orang penganut Kristen ini terhadap Tuhannya sehingga menjadi Trinitas. Trinitas itu nama konsep. Sampai buka semua data itu namanya konsep Trinitas itu. Kenapa? Karena tidak pernah ada di dalam Bible bahwa Tuhan itu harus 3-1, 1-3, 3-1, makan 1, makan 3 bilangnya 1. Nggak ada. Itu konsep itu namanya. Pahami definisinya dulu, baru konsili itu apa, menghasilkan doktrin apa, itu namanya konsep, saudara. Gitu loh. Lalu pertanyaan Mas Edis, apakah ada? Loh, tadi yang Edis baca Keluaran 4 nomor 31, coba baca. Baik, Ya, waktu habis. Allah tulisannya itu. Gus Wapi Tulisannya sudah Allah, habis. bukan Yahweh. Waktu sudah habis. Oke. Waktu sampai lupa dia. Baik, baik. Kita lanjutkan lagi ya. Baik. Sayang sekali ya, sayang 1000 sayang. Pertanyaan yang sangat vital tadi kita sampaikan, di mana pernah ada Allah di dalam Injil dan di dalam Taurat, sama sekali nggak dia sentuh. Ini berat gini loh Ustadz Wafi. Kan tadi sudah saya bilang, di antara ribuan agama nggak ada yang Tuhannya sama gitu loh. Beda gitu. Termasuk Tuhannya Islam dan Tuhannya Kristen. Beda, nggak sama. Gitu loh. Nah, yang jadi masalah kita ini sebenarnya orang Islam itu mengait-ngaitkan diri dengan kami itu loh. Itu yang jadi masalah. Cobalah umat Islam itu pede dengan Tuhannya sendiri gitu loh. Makanya tadi saya tanya, kapan sih pernah ada Tuhan yang dipromosikan Muhammad yang bernama Allah ini ada di dalam kitab-kitab Taurat maupun Injil? Jawabannya kan nggak pernah ada gitu loh. Karena begini, Muhammad tuh bukan orang Kristen, bukan orang Yahudi. Agamanya dia ini apa gitu loh, kok bilang-bilang bahwa dia dapat firman Tuhan. Orang dia aja agamanya juga bukan Yahudi, bukan Nasrani. Sama kayak gini loh Ustadz, sama kayak gini. Ada orang datang ke masjid, ya. Orang pedalaman Afrika yang gitu, ya kan? Bukan Islam, bukan Kristen, bukan ini. Dia punya agama sendiri. Datang ke masjid. Ngomong gini, Tuhan berfirman kepadaku, wahai kaum muslimin. Loh, kamu siapa? Tuhan yang mana? Tuhan yang berfirman kepada kamu, Tuhan yang mana? Orang agamanya dia aja nggak jelas. Nah, sebenarnya posisi Muhammad itu ditempatkan seperti itu gitu loh Gus Wapi. Dia datang nih membawa-bawa Tuhan baru. Gitu loh. Dia datang mengatakan Tuhan baru. Nah, masalahnya agamanya dia sendiri apa? Dia bukan Yahudi, bukan Kristen, Nasrani. Terus dia ketika dia bilang Tuhan, Tuhannya agama apa yang dia maksud itu? Bahwa Tuhan berfirman kepadaku begini-begini. Tuhannya agama apa? Kan Tuhannya orang-orang Quraisy. Tuhannya Pak Pagan Quraisy ini yang dia bilang maksudnya berfirman kepada dia. Ya kalau begitu ya memang nggak nyambung Gus Wapi. Terus saya jawab masalah konsili ya. Begini Gus Wapi. Dari awal Gus Wapi ini nggak nangkep-nangkep yang saya bilang. Tuhan yang dikonsep itu adalah bagaimana dia itu nggak pernah dilihat sama dia, nggak pernah berfirman sama dia, terus dia ngomong tentang Tuhan itu. Makanya saya bilang Tuhan kayak begitu Tuhan hasil karangan. Sedangkan di dalam Bible Tuhan sendiri datang. Bagaimana dia datang bertemu kepada Musa, bertemu Musa. Ya kan? Di dalam semak belukar yang menyala. Dia datang. Sesungguhnya aku telah datang untuk membebaskan umatku dari perbudakan di Mesir. Pada zaman dahulu kala, Tuhan berfirman dengan perantaraan teofaninya, dengan sang firman-Nya. Pada zaman perjanjian baru,
Tuhan datang dengan perantaraan manusia yang bernama Yesus. Firman-Nya yang menjadi manusia. Ya kan? Dikatakan di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi daging dan diam di tengah-tengah kita. Nah, konsili-konsili itu adalah sebuah rapat, sebuah muktamar untuk menjawab bidat-bidat atau paham-paham sesat yang muncul. Pemahaman dikatakan bahwa Yesus itu bukan manusia sejati. Yesus itu sungguh-sungguh manusia, bukan manusia jadi-jadian. Betul-betul manusia. Ada paham orang-orang Kristen, Yesus sekarang aja di TikTok banyak loh ditanya, Yesus itu manusia atau bukan? Bingung dia, gelagapan. Oh, bukan manusia. Ini untuk menghajar bidat-bidat yang seperti ini. Itu konsili. Konsili itu nggak mengkonsep tentang Tuhan lagi. Tapi bagaimana menjawab pemahaman-pemahaman yang salah. Coba tolong ke poin yang pertama itulah. Ketika Muhammad mengatakan Tuhan, Tuhannya agama apa yang diinikan? Karena dia bukan Yahudi, bukan Kristen. Coba Tuhannya agama apa yang dipromosikan oleh Muhammad? Demikian, terima kasih. Silakan. Waduh, kalah. Silakan Gus Wabi. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sebelumnya kepada teman-teman yang sudah mensupport. Jadi begini, saya belum menemukan jawaban tentang konsili, Mas Edis ya. Saya minta Mas Edis, sebelum penetapan konsili Kalsedon tahun 451 Masehi, ada nggak bapak-bapak gereja yang mengkonsepkan bahwa Yesus punya dui natur? Itu pertanyaan saya di awal itu. Sebelum konsili Kalsedon 451 Masehi, ada nggak bapak-bapak gereja yang mengkonsepkan Yesus memiliki dui natur, separuh Tuhan, separuh manusia? Nggak ada, Mas Edis. Nggak ada. Dan itu tak terjawab, Mas Edis. Nggak terjawab. Karena itu adalah merupakan musyawarah yang menghasilkan sebuah doktrin. Itu konsili itu ya. Nah, jadi begini. Mas Edis dengan soknya mengatakan, mana Tuhannya Muhammad yang dipromosikan itu? Mas Edis, Al-Quran itu berdiri sendiri, Mas Edis. Yang menjelaskan isi Al-Quran adalah Rasulullah, Nabi Muhammad. Yang keluar dari lisan Nabi Muhammad, penjelasan atas Al-Quran, namanya hadis. Berdiri sendiri, Mas Edis. Kalau perjanjian baru tanpa kitab orang Yahudi, gak punya Tuhan sampean, Mas Edis. Mohon maaf Mas Edis ya. Kalau perjanjian baru, kitabnya teman-teman Kristen, gak ditempel dengan kitabnya orang Yahudi, gak akan punya Tuhan sampean, Mas Edis. Kenapa? Karena Tuhan dianggap ada nubuatannya di perjanjian lama. Dianggap, meskipun Yahudi tidak pernah ngomong gitu. Gak pernah Yahudi bilang konsep ketuhanan Yesus tercatat dalam perjanjian lama. Gak ada, ngawur itu. Ngawur. Loh, perjanjian baru kalau gak ditempel dengan kitab Yahudi, Mas Edis, na'udzubillahi min dzalik, mau menuhankan siapa jenengan? Ayo, kalau Quran keren, gak ada perjanjian baru, perjanjian lama, perjanjian modern, perjanjian masa baka, gak ada. Berdiri sendiri Quran itu. Siapa Tuhan kita? Allah. Keren Al-Quran, Mas Edis. Kalau Mas Edis, mohon maaf, kalau gak ada perjanjian lama nih, kitabnya orang Yahudi, mau menuhankan siapa Mas Edis sekarang? Dan apakah ada orang Yahudi yang mengatakan bahwa di kitab mereka ada nubuatan tentang Yesus? Rabi Yahudi misalnya. Tidak ada. Tapi kalau Rabi Yahudi yang mengakui Allah sebagai Tuhan, ada, Mas Edis. Ayo. Ada seorang Rabi yang hidup di abad ke-9. Abad ke-9 Masehi. Berarti jaraknya dengan wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sekitar 3 abad. Namanya Rabi Sa'dia Gaon. Ingat, dicatat ya, dicari datanya ya. Rabi Sa'dia Gaon. Beliau adalah seorang rabi yang alim di kalangan Yahudi, diakui oleh orang-orang Yahudi.
Rabi Sa'di Agaun pada targumnya, dia menulis sebuah buku targum atau terjemahan dari Ibrani yang ada di dalam Torah. Apa di dalam isinya? Di dalam Kejadian 1 nomor 1, Rabi Sa'di Agaun mengatakan, awwaluma khalaqallah, yang pertama kali diciptakan oleh Allah langit dan bumi. Jediar, selamat datang di kebenaran. Yang kamu bawa tadi Mas Edis, yang kamu bawa, ya ini ya, kan keluaran tuh, keluaran ya, keluaran. Ulangan 4, nomor 30 berapa tadi? 31. Ini ya, ulangan 4 nomor 31, saudara. Nih. Ini kan kitab orang Yahudi, Mas Edis. Ya mbok ya, jangan ngaku-ngaku lah. Kitab Kristen itu kan Perjanjian Baru, Mas Edis. Ini kitab Yahudi nih. Sebab Tuhan Allahmu dan Allah penyayang. Loh, ini malah membenarkan Islam, Mas Edis. Ayo, mau ketawa gimana? Coba seperti Al-Quran dong. Keren, berdiri sendiri. Nggak usah ditempelkan kitab agama lain, Mas Edis. Nggak usah. Bahkan dalam bahasa Arab, ketika Nabi Musa mendengarkan suara Allah, ya mendengarkan nada suara Allah, apa di sini tulisannya? Ini ya. Ya, waktu sudah habis, Ustadz Wafi, Gus Wafi. Ya, waktu sudah habis, Gus Allah Wafi. di sini, Mas Edis. jangan maksa, waktu sudah habis. Ya, jadi ya sekali lagi kita harus kecewa ya sama Gus Wafi. Ya sekelas Gus pun ditanya apa, jawabnya apa. Jadi gini Gus Wafi, kenapa sih kok kita itu keterjemahan gitu loh? Karena kenapa harus ngemis-ngemis keterjemahan? Coba di bahasa aslinya kan nggak ada di situ Allah, gitu. Bahasa aslinya itu kan sesungguhnya Yahweh Elohimmu, nggak ada di situ Allah. Di terjemahannya Allah, dan Allah di situ bukan Allah. Udah berapa kali saya bilang, bukan Allah. Kenapa sih gitu loh? Kenapa sih nggak sadar-sadar gitu loh? Makanya saya bilang, tolonglah kalian kembali lagi ke guru bahasa Indonesia kita di waktu SD dulu. Huruf A, L, L dibaca al apa aul? Nggak ada huruf A, L, L, A, H itu dibaca Allah. Ini gimana kembali ke SD lagi kita ini? Huruf Latin A, L, L, A, H bacanya Allah. Kalau Allah itu hurufnya bukan Latin, tapi hijayah, alif, lam, lam, ha. Hijayah. Begitu. Wah, Hijayah. sekarang kita kembali ke tema nih. Kembali kita ke tema. Tadi saya tanya pertanyaan saya yang paling inti. Apa sih Tuhan yang dipromosikan oleh Muhammad? Tuhannya agama apa sih? Karena Muhammad itu dia bukan Yahudi, bukan Nasrani, bukan Yahudi, bukan Kristen. Terus waktu dia bilang, Tuhan berfirman kepadaku, lah Tuhannya agama apa? Nah, Ustadz Wapi tadi sudah ngaku, berdiri sendiri katanya. Berdiri sendiri. Makanya saya bilang, Muhammad bikin Tuhan baru. Nah, masalahnya begini, sebenarnya nggak Tuhan baru, tapi Tuhannya orang-orang Quraisy, gitu loh. Karena orang-orang Quraisy itu juga setuju bahwa Rob semesta alam itu Allah. Itu loh masalahnya Gus Wapi. Nah, kalaunya Tuhan baru, saya ikutin si USUP ini. Kalaunya Tuhan baru ya. Kalaunya Tuhan baru ya. Ah, itu kan gayanya USUPI kalau ngomong. Kenapa kok isinya Musa, ya, Bani Israel, ya kan, Fir'aun, ya, bagaimana di situ Allah Tuhan baru ini membawa Bani Israel keluar dari Mesir, ya kan? Tapi ditanya kenapa keluar dari Mesir ke Israel, kenapa tidak ke Sumedang? Muslim nggak bisa jawab. Gitu loh. Makanya Gus Wapi, makanya begini. Kalau kita betul-betul nih, ya, karena banyak Islam dan Kristen di luar sana yang beragama cuma ikut-ikutan, nggak pernah dibacanya, Bible-nya nggak pernah dibaca, Qurannya nggak pernah dibaca, banyak. Nah saya
Saya Gus Wapi, saya baca itu sampai selesai. Quran saya baca sampai selesai, Bible saya baca sampai selesai. Tahu nggak kesimpulannya? Kesimpulannya gampang kok. Mustahil kita tidak menyimpulkan bahwa kitabnya Gus Wapi itu merupakan jiplakan dari Bible. Mustahil. Nah masalahnya jiplaknya itu memang nggak dapat intinya gitu loh. Makanya kalau ditanya sama Gus Wapi pasti nggak bisa jawab. Contoh misalnya saya tanya di dalam Quran, kenapa di situ Bani sumpah kepada Abraham? Dulu Abraham itu dibawa keluar dari tanahnya, dari Ur Kasdim, dibawa ke tanah orang Kanaan. Tuhan bersumpah, kepada keturunanmu akan kuberikan tanah ini katanya. Ditepati sumpahnya itu 400 tahun kemudian. 400 tahun kemudian ketika keturunan Abraham itu sudah menjadi bangsa yang besar di Mesir, Tuhan datang kepada Musa. Aku akan menepati janjiku yang dulu kusumpahkan kepada nenek moyang mereka, bahwa tanah orang Kanaan itu akan kuberikan kepada keturunannya. Tapi kalau Quran ditanya ya mana tahu. Makanya saya bilang, aduh saya mau ngatakan nanti kita kena rungkat lagi. Tapi intinya begini, Gus Wapi ya, tolong ya. Kalau memang nih Muhammad memberitakan Tuhan baru, kenapa kok dikait-kaitkan dengan Tuhan di dalam Bible? Padahal dia bukan Yahudi, bukan Nasrani, kapasitas dia itu apa? Silakan. Aduh, kenapa lagi? Usia, kena batasan usia. Kamu terlalu muda kayaknya Mas Edis. Berat ini saudara-saudara ini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi saya sudah menjawab ya. Cuma ya biasalah ya, framingan dari Mas Edis seperti itu. Gak apa-apa, santai aja teman-teman. Kuping saya sudah tebal dengan framingannya itu. Ya, Yahudi setingkat Rabi Sa'dia Gaun yang hidup pada abad ke-9 Masehi mengakui bahwa Allah adalah Tuhan Yahudi. Tapi Mas Edis, saya tanya data nih, kan ngaku nih kalau keselamatannya dari bangsa Yahudi, keselamatannya datang dari bangsa Bani Israel. Sampai detik ini saya tidak menemukan data dari Mas Edis Yahudi mengakui Yesus. Gak ada itu. Itu sampai cari sampai hari kiamat gak ada itu. Rabi Yahudi yang mengakui sebagai Yesus gak ada. Ngakui Yesus itu sebagai Tuhan gak ada. Tapi kalau Rabi Yahudi mengakui Allah sebagai Tuhannya, banyak Mas Edis. Banyak. Bahkan di terjemahan nih Kejadian, terjemahan Ulangan, Keluaran, Imamat, semua diterjemah Allah. Oke. Islam tidak pernah menyamakan antara YHWH dengan Allah. Ingat, Islam tak pernah menyamakan antara YHWH dengan Allah. Tapi Yahudi menganggap YHWH adalah Allah. Wah, itu kerennya Islam Mas Edis. Kerennya Islam seperti itu. Makanya saya mengatakan bahwa agama para nabi dari dulu sampai sekarang, kata Nabi Muhammad di dalam hadis sahih, bahwa al-anbiya'u ikhwatun li'allat wa ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Seluruh para nabi agamanya satu, yaitu tauhid, hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tertulis dalam Al-Qur'an. Tapi kita gak ngaku-ngaku. Kita gak ngaku-ngaku bahwa YHWH sama dengan Allah. Ngapain? Tetapi orang Yahudi menganggap, orang Yahudi ya, setingkat Rabi Sa'dia Gaun dan rabi-rabi yang lain, Allah juga Tuhan orang Yahudi. Keren. Keren Mas Edis. Seharusnya Mas Edis ngasih data kepada saya sekarang. Ada nggak Rabi Yahudi yang mengakui Yesus sebagai firman Tuhan? Yesus sudah ternubuatkan dalam kitab Yahudi. Nggak ada. Yang ada Kristen diludahi di Israel itu sama orang Yahudi. Ada kalau itu. Videonya ada itu. Orang Kristen diludahi sama orang Yahudi. Itu ada videonya Mas. Tersebar, terkonsumsi oleh masyarakat. Nah, yang Tuhan buatan itu begini Mas Edis. Ini Tuhan buatan. Saya kasih contoh ya Tuhan buatan ya. Begini, ini yang buatan ini. Nih,
ini ayat ini ya. 1 Yohanes 5 nomor 7 ini ya. 1 Yohanes 5 nomor 7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Di sorga ada 3 kesaksian, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Nah, ternyata 1 Yohanes 5 nomor 7, di dalam pemahaman ini ya, Alkitab Sabda, ini bukan dari orang Islam Mas Edis, ini dari Alkitab Sabda Mas Edis, ternyata di sini apa? Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua, dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin, dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Jediar. Pasti tidak asli bagian. Ini ayat loh. Bayangkan. Tentang Tuhan jadi ayat di dalam Bible, tetapi ternyata ayatnya bukan ayat asli. Karena bagian ini pasti tidak asli. Sinonim asli adalah palsu, saudara. Ini namanya yang disebut Tuhan konsepan buatan itu. Konsep buatan itu seperti itu maksudnya. Bukan seperti Allah Subhanahu wa taala, saudara. Gitu loh Mas Edis, pakai data. Ini namanya Tuhan buatan. Karena Yahudi gak ada yang mengaku Yesus. Ada nggak Rabi Yahudi? Sampaikan datanya. Baik, kita tanggapi ya teman-teman ya. Baik. Jadi teman-teman sekalian ya, kita harus menelan pil kecewa lagi karena seorang Gus Wapi menghindar dari pertanyaan inti dari tema inti kita. Dia malah lari ke seorang Rabi Saida Gaon, ya kan? yang katanya setuju kepada umat muslim. Jadi rujukan mereka ini sebenarnya bukan lagi Al-Quran. Rujukan mereka bukan lagi Al-Quran. Tahu nggak? Di dalam Al-Quran itu ada satu ayat yang berbunyi begini. Sesungguhnya kamu akan menemukan suatu kaum yang paling keras pertentangannya dengan kamu. Yaitu mereka yang berkata, kami adalah orang-orang Wahyudi. Dan kamu akan menemukan satu kaum yang akan kamu dapati persahabatannya dengan kamu. Yaitu mereka yang berkata, kami adalah orang-orang Nasrani. Sebab di antara mereka terdapat rahib-rahib. Nah, sekarang yang jadi masalah, apakah Gus Wapi percaya? Enggak percaya mereka dengan Quran. Enggak percaya. Mereka akan mengatakan, lihat nih, Wahyudi saja mendukung kami. Tapi sayang pemirsa, sayang seribu sayang. Sayang seribu sayang. Al-Quran mereka mengatakan bahwa yang paling keras pertentangannya itu Wahyudi. Gitu loh. Tapi kalau di TikTok, ini lihat nih, Wahyudi saja mengakui kami. Memang mereka ini udah nggak percaya lagi dengan Quran, nggak percaya, gitu loh. Nah, lalu pertanyaannya tadi, siapa rabi-rabi Yahudi yang mengakui Yesus? Loh, murid-murid itu semuanya orang Yahudi. Paulus itu anak buahnya ini, anak didiknya Gamaliel. Lu kau bandingin dengan rabi-rabi atau orang Wahyudi anak kemarin sore, oknum-oknum ya, nggak bilang semua, oknum. Lagian kalau secara keseluruhan, mainlah ke Israel sana, lihat apakah mereka percaya dengan Tuhannya orang Islam? Kagak ada, gitu loh. Masa satu contoh diambil untuk semua? Lagian rujukan kita nggak ke sana loh Gus Wapi. Masa rujukan kita masyarakat? Rujukan kita itu Bible dengan Quran. Masa rujukannya perkataan menurut? Nah ini Gus Wapi akibat banyak menurut ini. Karena dia memang nggak percaya Al-Quran teman-teman Gus Wapi ini. Dia itu kitabnya itu menurut Syekh,
Menurut kitab, itu terus Quran nggak pernah dipakai sama dia. Gitu loh. Nah, kemudian ini poin pentingnya. Makanya kita fokus ke sini nih. Tadi Gus Wapi mengatakan, kami umat muslim tidak mau menyamakan Allah dengan YHWH di dalam Bible. Yeay. Mereka nekat, saudara. Coba, kalau memang kalian mengatakan bahwa sosok Allah dengan YHWH itu berbeda, lantas kenapa pekerjaan YHWH di dalam Bible membebaskan bangsa Israel, membawa bangsa Israel keluar dari Mesir dengan tanda-tanda yang dahsyat, dengan membelah laut Teberau, dengan memberikan mujizat-mujizat yang dahsyat di Mesir, seperti bagaimana ada 10 tulah di sana. Kenapa pekerjaan-pekerjaan YHWH itu diklaim sama Tuhan kalian yang bernama Allah? Ini makanya saya bilang, ini seperti ya, aduh berat ini saya menggunakan bahasa, saya takut kena rungkat, saudara-saudara, takut. Karena ini kita pakai akun Indo ini yang rawan-rawan rungkat. Jadi Gus Wapi, yang saya katakan begini, tolonglah Gus Wapi, intinya yang saya sampaikan begini. Muhammad tuh kan dia bukan Yahudi, bukan Nasrani. Betul. Ya kan? Agamanya pun belum kita ketahui apa itu. Pada waktu umur antara 0 sampai 39. Karena kan dikatakan dia jadi nabi umur 40. Ya kan? Belum tahu agamanya apa. Terus ketika dia ngomong Tuhan. Ya kan? Tuhan berfirman begini. Menyampaikan begini. Tuhannya agama apa yang dia maksud itu? Dia bukan Yahudi, bukan Nasrani. Buta Taurat, tidak ngerti Taurat, tidak ngerti Injil. Coba, saya tanya dulu. Itu kan sama seperti yang saya bilang tadi. Orang pedalaman Afrika, datang ke masjid. Wahai Wafi, Tuhan berfirman kepadaku bahwa besok kamu akan melawan Edis TV debat. Terus Ustadz Wafi nanya, Tuhan maksudnya, kamu agamamu apa? Saya nggak punya agama. Lu terus Tuhan mana yang kau maksud? Tuhannya orang Kristen, Tuhan yang mana gitu loh. Nah, silakan. Fokus di situ dulu. Coba Tuhannya agama apa yang dipromosikan oleh Muhammad? Silakan, yuk. Pasti Tuhannya orang Quraisy gimana? Silakan. Oke. Yuk. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya, lagi-lagi isinya framingan semua. Bayangkan 5 menit saya mendengarkan framingan, guys. 5 menit saya mendengarkan framingan, gak ada jawabannya. Malah ke Paulus lagi. aduh. Malah ke Paulus juga. Mas Edis, ya. Jangankan orang Yahudi, ya. Jangankan orang Yahudi. Pendeta saja banyak yang kritik Paulus. Orang bermasalah seperti itu kok malah dipakai. Ya, ada seorang pastor terkenal namanya Matta Al-Mesken, punya kitab namanya Ar-Risalah ila Ahli Rumiyah. Risalah Paulus ketika ke Roma. Ditolak. Pastor yang nolak itu. Dan itu pastor terkenal itu. Matta Al-Mesken itu jabatannya itu ahli akidah dalam kekristenan. Orang seperti itu loh. Yang nama ayahnya aja gak ada yang tahu itu. Jadi, ayolah Mas Edis, gitu loh. Sebenarnya kitab suci Mas Edis ini menjelaskan tentang Tuhan ini gimana sih? Masa taunya dari Paulus? Masa Yesus tidak mampu menjelaskan siapa yang harus disembah? Adakah Paulus pernah menyembah Yesus? Tidak ada. Adakah Paulus itu menyebutkan bahwa YHWH mengutus Yesus sebagai firman-Nya lalu dia berdoa kepada Yesus? Gak ada. Gak ada Mas Edis, gitu loh. Kalau Mas Edis mengatakan, jadi begini Mas Edis, ya, saya ulangi, saya tidak pernah membawa-bawa agama Yahudi untuk membenarkan agama saya, tidak pernah. Tapi orang Yahudi membenarkan yang mereka sembah adalah Tuhan saya. Bedakan ya, bedakan dengan Mas Edis ya. Perjanjian baru Mas Edis, kitab orang Kristen. Perjanjian lama, kitab orang Yahudi. Sampean tempelkan kitab Yahudi untuk mengesahkan Tuhan Anda. Malu tak? Gak malu. Harus menempelkan kitab Yahudi yang Yahudinya gak mau. Sama tentang Isa Yesus itu gak mau Yahudi itu. Bayangkan.
Quran ada nggak yang ditempelkan sama Quran? Nggak ada. Tapi untuk membenarkan nubuatan Nabi Muhammad, membenarkan kenabian Nabi Muhammad, kita punya referensi lengkap, Mas Edis. Ahlul kitab dulu, ya, yang kata Mas Edis itu yang paling banyak pertentangannya dengan orang Islam adalah orang Kristen, Nasrani, atau orang Yahudi dalam ajaran, Mas Edis. Dalam ajaran. Makanya kalau baca Quran itu jangan pakai terjemahan saja. Al-Quran tidak sama seperti perjanjian baru, apalagi perjanjian modern, Mas Edis. Kalau saya sampai pakai data ini ya, tidak perlu kitab orang Yahudi. Islam punya kalau cuma data sejarah, Mas Edis. Ya. Coba, kalau Mas Edis kan dari pertama sudah mengeluarkan kitabnya orang Yahudi kan, ulangan, keluaran yang dikeluarkan. Coba perjanjian baru keluarkan siapa YHWH itu. YHWH itu siapa, Theos itu siapa, Kyrios itu siapa. Pakai perjanjian baru dong. Jangan pakai kitab orang Yahudi. Gitu loh. Ini ya. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Di dalam Al-Baghawi Al-Alimut Tanzil. Sejarah ini ya, sejarah ini. Orang-orang ahlul kitab mengetahui Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengetahui anak mereka sendiri. Wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Mereka ya, firqah dari mereka menyimpan kebenaran padahal mereka tahu. Di sini dijelaskan sejarahnya. Suatu saat qala Umar bin Al-Khattab li Abdullah bin Salam. Umar bin Al-Khattab berkata kepada Abdullah bin Salam, "Qad anzala ala nabiyhi alladhina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum." Wahai Abdullah bin Salam, Allah telah menurunkan ayat bahwa ahlul kitab tahu kepada Nabi Muhammad sebagaimana mereka tahu kepada anak mereka sendiri. Fa kaifa hadhil ma'rifah? Maka bagaimana pemahaman ini? Qala Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam menjawab, "Ya Umar, laqad araftuhu hina ra'aituhu kama araftu ibni." Aku tahu kepada Muhammad ketika aku melihatnya sebagaimana aku tahu kepada anakku sendiri. Wa ma'rifati bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asyaddu min ma'rifati bi ibni. Pengetahuanku tentang Muhammad lebih daripada pengetahuanku terhadap anakku sendiri. Faqala Umar, Sayyidina Umar berkata, "Kaifa dzalika?" Bagaimana maksudnya? Faqala asyhadu annahu rasulullah haqqun minallahi ta'ala. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah dan ya waqad na'atahu Allahu fi kitabina, dan Allah telah memberi sifat ya, mensifati Muhammad di dalam kitab kami. Kita ada datanya, Mas Edis. Kalau Mas Edis dari tadi membenarkan Tuhannya pakai kitab Yahudi, bayangkan. Baik, kita tanggapi pakai ya. perjanjian baru dong, keluarkan perjanjian baru itu. Kita tanggapi. Baik, terima kasih ya. Ayo. Saya teringat kepada pertemuan Yesus dengan perempuan Samaria di Sumur Yakub. Bagaimana orang-orang Samaria ya mengatakan begini dan begitu. Lalu Yesus apa Yesus katakan? Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Seperti itu. Nah, memang kalau kita perhatikan bahwa agama mereka ini memang ya saya nggak mau ngomong lagi teman-teman, nanti kita kena rungkat lagi. Gini loh ya Gus Wapi ya, kalian begitu bencinya, saya tanggapi satu persatu. Saya cuma nanggapi aja nih karena pertanyaan saya nggak ada yang bisa dijawab Gus Wapi ya. Kalian begitu bencinya kepada Paulus, tapi sayang seribu sayang. Kalian mendahului Allah dan Muhammad. Kalian telah mendahului Allah dan Rasulnya. Tidak pernah satu kali pun Allah dan Rasulnya, maksudnya Muhammad, berbicara, berani membuka mulutnya terhadap Paulus. Nggak ada dalam Al-Quran. Sama sekali. Paulus tidak pernah disebut. Bagaimana mungkin sekarang justru umat muslim yang menemukan biang keladinya, tapi Muhammad dan Allah nggak nemu. Kalau memang biang keladi dari berubah agama Kristen itu Paulus, masa iya Allah dan Rasulnya nggak ngomong? Gimana sih? Coba apa omongan Allah dan Rasulnya terhadap Paulus? Nggak pernah ada. Bungkam mereka, nggak berani membuka mulutnya. Nah, kemudian yang kedua, Paulus sendiri tidak pernah menyembah Yesus. Ya, kenapa? Mana ucapan Bapa supaya menyembah Yesus? Mana ucapan Yesus supaya menyembah dirinya? Buset.
Makanya saya bilang dari pertama saya debat, makanya selalu itu tema saya. Apa itu menyembah? Apa itu menuhankan? Makanya itu terus, tapi kalian selalu nggak lulus-lulus. Karena di dalam pikiran kalian nyembah itu begini. Ini nyembah, ya kan? Terus begini-begini. Ya bukan begitu. Begitu loh. Di sini. Menjadikan Yesus sebagai Tuhan itu artinya Yesus itu memerintah di dalam diri seseorang. Itu maksudnya. Gitu loh. Makanya kalian sampai sekarang menuhankan tuh nggak pernah tahu. Apa sih menuhankan? Karena menuhankan bagi kalian tuh begini. Begini, terus begini. Itu namanya menuhankan. Ya memang kagak ada. Dari dulu sampai bosan loh orang nonton saya. Apa itu menuhankan? Apa itu menyembah? Apa maksudnya Yesus itu sebagai Tuhan? Sampai sekarang kalian gak lulus-lulus. Gitu loh. Nah sekarang selanjutnya nih. Perkataan Umar bin Khattab tentang Muhammad itu adalah seorang, memang ada dalam Al-Quran. Mereka mengenal Muhammad seperti mengenal anak mereka sendiri. Tapi tahu nggak? Tidak ada literatur Muslim tentang Muhammad yang berasal dari Yahudi. Semua literatur Islam tentang Muhammad berasal dari orang-orang Islam. Bahkan orang-orang sesudah agama Islam. Namanya Kitab Sirah Nabawiyah yang baru dikarang abad ke-20. Sirah Nabawiyah itu adalah buku yang betul-betul baru pernah ada abad 20. Sebelum itu nggak pernah ada. Nggak pernah ada kitab Sirah Nabawiyah itu. Cuman katanya, cuman omon-omon. Nggak pernah ada sumber rujukannya. Dada Muhammad dibelah, dicuci air hatinya pakai air jam-jam, kemudian dimasuki iman dan kebajikan. Tapi teman-teman ya, kata Al-Quran, mereka mengenal Muhammad seperti anak mereka sendiri. Tapi umat Muslim nanya tentang Muhammad, nggak pernah mereka nanya ke Yahudi. Karena takut nanti orang Yahudi bilang bahwa Muhammad itu nabi-nabian. Karena yang mereka ciptakan sosok Abdullah bin Salam yang menyebutkan Muhammad, semua itu memang karangan semua. Coba tanya orang Yahudi sekarang, apakah mereka percaya sama Muhammad? Iya kagak percaya. Itu kan sosok yang dikarang-karang semua. Nah, lagi pula pernah ada satu kejadian. Umar bin Khattab pernah membawa lembaran kitab Taurat atau Injil. Lalu Muhammad malah marah-marah. Loh. Ngapain Muhammad marah-marah? Kalau memang kitab itu membenarkan Muhammad, kalau memang di dalam kitab itu tertulis nama Muhammad, kenapa Muhammad marah-marah? Sesungguhnya ada yang disembunyikan Muhammad bahwa namanya nggak ada di situ. Silakan. Berat, saudara-saudara, makin berat. Terima kasih teman-teman yang kasih support. Ya, silakan. Ntar, waktunya belum keluar. Berat ini saudara-saudara ini. Curhat lagi nanti dia. Ya. 5 menit tidak mendengarkan jawaban sama sekali. Apa isinya ini? Cuma framingan aja Mas di sini. Heran saya. Masa 13 tahun mendalami Al-Quran katanya isinya cuma framingan seperti ini?